ketika kami mendampingi itu memang ya pertama kali dari tahun 97 itu. Jadi ya kira-kira kami menjadi penghulu itu 24 ditambah 3 ya. Ada yang apa ya, banyak remaja-remaja atau yang sebenarnya usianya sudah mencukupi, tapi untuk melakukan misakon golidon tersebut semacam belum mampu. Nah, nikah itu dimaksudkan supaya menjadi istilahnya lengkapnya itu kan sakinah, mawaddah, suami juga harus mempersiapkan supaya taat, suami melatih taat, supaya hormat, suami melatih hormat, supaya bisa merawat, suami melatih merawat, supaya sedap, ya dilatih carane maca nganggo bubur itu harus dilatih. Nah, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Setio Suparwanto dalam podcast obrolan ruang tengah, di mana dalam obrolan ini insya Allah kita akan berusaha untuk memahami suatu permasalahan dan tidak hanya menghakimi saja. Para pemirsa, pada pagi hari ini kita dibersamai dengan Ustadz Sukirman. Beliau adalah penghulu, pada waktu itu penghulu di Kemenak Kabupaten Sleman. Baik, Pak German, Ya. Kami bisa menebak Bapak sudah sekian lama berkecimpung di dunia naib atau penghulu, ya lebih tepatnya penghulu, kira-kira begitu. Sudah berapa lama Bapak berkecimpung di situ, dan mungkin apa ya, Bapak bisa mencoba memperkenalkan diri, kemudian juga di sana nanti insya Allah akan banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan. Yang pertama adalah tadi saya nyuwun pirsa, berapa lama Bapak berkecimpung di situ, kemudian berikutnya adalah dorongan ya. Dulu ceritanya itu kira-kira bagaimana kok Pak German bisa tertarik masuk di dunia atau mendapat panggilan untuk menjadi penghulu tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bapak Setio Suparwanto yang pada pagi hari ini bersama kami untuk membicarakan beberapa hal tentang ya kepenghuluan bagi kami ya, atau kenaiban. Jadi kalau dibilang mulainya kami masuk di Kementerian Agama itu tahun 1994. Ketika tahun 1997 alhamdulillah kami dinyatakan lulus untuk ujian, bisa memenuhi syarat untuk menjadi penghulu, sehingga kami 97 itu diangkat pertama kali menjadi penghulu yang dulu sering disebut dengan pertama itu harus menjadi pendamping dulu, pendamping kepala KUA, atau sering disebut dengan ya penghulu di KUA tertentu. Nah, ketika kami mendampingi itu memang ya pertama kali dari tahun 97 itu. Terus kami berakhir itu tahun 2024 ya. Jadi ya kira-kira kami menjadi penghulu itu 24 ditambah 3 ya. 27 tahun ya. Walaupun di dalam perjalanannya ya kami sempat juga pada waktu itu berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Nah, kalau dibilang
sudah berapa, yaitu hanya kira-kira ya, tepatnya jelas kami tidak menghitung. Ya prediksi kita lebih dari 3.000 lah kami menikahkan pasangan pengantin ya, prediksinya ya, selama itu. Nah, kalau ditanyakan tentang pernikahan yang paling paling berkesan ya, sebenarnya penghulu itu harus ya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak melihat siapapun yang punya gawe ya. Itu karena bagi orang yang sedang punya hajat untuk menikahkan anaknya itu ya harus kita layani dengan sebaik-baiknya ya. Yang paling berkesan itu ya ketika kita menikahkan ya, ketika kita menikahkan itu lantas ya, harusnya sudah waktunya harus sudah harus dinikahkan jam itu, karena kadang-kadang kami itu kan jadwalnya setiap hari, kadang-kadang ya hanya 1, kadang-kadang 2, tapi kadang-kadang kan sehari itu bisa 9, bahkan di beberapa KUA teman kami lebih dari 9. Nah, itu memang kalau ketika menikahkan di waktu awal belum selesai, tiba-tiba jam kedua sudah masuk jamnya, nah itu memang kesan yang luar biasa bagi kami, masalah waktunya. Tapi kalau tentang peristiwa yang anak yang menikah itu seluruhnya kita ya seluruhnya bagus, seluruhnya berkesan. Tidak ada pernikahan yang tidak berkesan bagi kami. Karena seluruhnya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Siapapun yang punya hajat menikahkan anaknya, kami selalu berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Ya. Begitu, ya. Mas Setio Suparwanto. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Berikutnya, selama sekurun waktu 27 tahun boleh disebut, kemudian hampir 3.000 pasang, 3.000 pasangan dari pengantin, tentunya di situ suasananya adalah sakral, gemetar, haru, dan lain-lain. Mungkin pertama kali, Pak, pertama kali Bapak menikahkan, Mbok Menawi ingat ya, karena biasanya yang pertama itu yang diingat. Itu perasaan Bapak kira-kira seperti apa? Kemudian dalam perjalanan tersebut, adakah pengalaman yang paling berkesan tentunya, entah itu lucu atau mungkin haru atau mungkin hal-hal yang membuat benar-benar teringat sampai sekarang itu dalam pernikahan yang seperti apa, Pak Irman? Jadi begini, Pak Setio ya. Di dunia ataupun di Kementerian Agama itu, alhamdulillah untuk regenerasi ya, atau istilahnya persiapan menjadi penghulu, itu persiapannya cukup panjang. Jadi kita setelah dinyatakan lulus, itu masih harus beberapa kali, mungkin setahun 2 tahun, kita sudah biasa diikutkan untuk mendampingi penghulu senior ya. Jadi kami mungkin mendampingi penghulu senior itu 3 tahunan sebelum lama. Bahkan sebelum kami ikut ujian penghulu itu juga sudah terbiasa mendampingi penghulu senior yang mungkin sudah setahun 2 tahun. Jadi sudah sangat familiar dengan ketemu dengan calon pengantin. Nah, ketika sudah dinyatakan lulus pun kami juga tidak langsung menikahkan. Kami juga masih mungkin membuka ya, terus mungkin doa, mungkin khotbah itu dibagi-bagi, belum seluruhnya. Setelah mungkin oleh penghulu senior kami dinyatakan layak, pantas ya, karena yang diatur itu tidak hanya pas menikahkan. Cara jalan masuk di ruangan. Kalau di samping kanan kiri ada ya keluarga pengantin laki-laki, keluarga pengantin perempuan, kita jalannya itu bagaimana.
Ya cara jabat tangannya bagaimana, itu kami oleh senior itu kami dituntun. Tidak hanya sehari 2 hari, bahkan bisa setahun 2 tahun. Jadi ketika kami sudah betul-betul akan menikahkan itu, ya itu sudah pengalaman sudah cukup banyak. Namun tetap apa yang seperti Pak Setio katakan tadi, pertama kali tetap kami tidak berani lepas ya. Walaupun sudah mendampingi 1 tahun, walaupun sudah mendampingi 2 tahun, tetap kami membuat urut-urutan acara dari awal sampai akhir itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh penghulu senior kami. Jadi catatan dari awal sampai akhir itu tetap kita urutkan. Jadi oh ini dibuka dulu, setelah buka ini doanya ini. Setelah ini kita menanyakan kepada calon pengantin. Calon pengantin kita tanya, setelah itu doanya ini. Setelah doa ini kita mempersilahkan kepada saksi, ya, saksi kita tanya KTP-nya, setelah kita catat, lantas doanya mana, itu doa pembukaan bagaimana, doa khutbah bagaimana, itu tetap kami membuat seperti kerempean, belum bisa langsung, jadi harus supaya tidak apa, dan itu pun setiap kami yang menikahkan itu juga rata-rata ada pendamping, jadi dulu kami mendampingi. Ketika kami mulai menikahkan juga ada staf lain yang mendampingi. Boleh jadi nanti juga saling mengingatkan seandainya kami ada kekurangan dalam apa itu. Karena apa? Karena pernikahan itu ada rukunnya yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau yang paling berkesan satu hal saja kami sampaikan. Pernah kami itu berjalan ya atau masih naik di mobil melewati calon pengantin yang baru dirias. Padahal jarak antara rias dengan tempat resepsi itu hampir 200 meter. Kan jauh. Nah, kami kan melewati tempat rias. Itu ada pengantin laki-lakinya yang sudah siap dinikahkan. Padahal itu belum ruangan untuk menikah. Tahu saya naibnya datang masih di mobil, dia lari seperti loncat itu dari tempat rias itu keluar hanya ingin nyalami saya sebagai penghulu. Dan ketika saya tanya, lu kenapa? Dia menjawab supaya nanti kalau bertemu bapak di tempat pernikahan sudah tidak gemetar lagi. Wah itu paling berkesan. Itu terjadi sekitar tahun 2006 ya. Kami masih mengingatnya. Jadi dan banyak ya. Tapi sekali lagi semua pernikahan bagi kami adalah berkesan, tetapi memang ada yang agak istimewa seperti itu. Seperti itu, Pak Setio. Ya. Para pemirsa itu ternyata tetap dari sekian ribu pasang, ternyata ada yang terkesan juga. Kagem Ustadz Sukirman yang sudah menikahkan sampai ribuan pasang tersebut. Baik, untuk berikutnya kita sedikit ngaji, kira-kira begitu Pak Kirman. Di dalam surat Arum ayat 21, di situ kan ada kalimat dijadikan indah. Kemudian di situ ada yang cenderung. Jadi cenderung kepadamu. Di sini kata cenderung tersebut akan melahirkan atau menciptakan sakinah atau ketenangan di dalam rumah tangga itu. Mohon pencerahannya. Kira-kira sakinah tersebut dapat terwujud, dapat pemahamannya kira-kira seperti apa? Karena pada kenyataannya dari mungkin sekian ribu pasangan tersebut itu tentunya juga ada yang tidak mendapat sakinah sehingga harus berantem atau bahkan mungkin berakhir di perceraian. Mohon pencerahan untuk ayat Arum ayat 21 dan utamanya kepada
kata atau kalimat sakinah Ya, ya. yang kira-kira itulah yang akan membawa kebahagiaan dalam berumah tangga. Terima kasih. Jadi Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum, ya, surah ke-30 ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ya manusia itu diciptakan oleh Allah, ya. Laki-laki perempuan, ya, laki-laki perempuan. Dan laki-laki dan perempuan itu memang menjadi berjodoh-jodoh, ya, berjodoh. Nah, berjodoh itu harus melalui mekanisme pernikahan. Di negara kita Republik Indonesia, prosesi pernikahan itu kan ya sampai begitu luar biasa. Mamanya begini, pihak laki-laki, calon pengantin laki-laki itu kan harus ada identitas KTP, yang perempuan ada identitas KTP. Kenapa itu terjadi? Supaya tidak terjadi pernikahan yang masih muhrim, maka diketahui identitasnya. Maka harus mencari surat di kalurahannya masing-masing dan selanjutnya, ya. Itu dari sisi administrasi di negara kita Republik Indonesia, alhamdulillah itu insya Allah cukup lengkap. Nah, cukup lengkap. Nah, setelah itu administrasi seluruhnya ada, maka lantas nanti ditetapkan untuk waktu pernikahan dan sebagainya. Nah, nikah itu dimaksudkan supaya menjadi istilahnya lengkapnya itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya jelaskan sedikit tentang tiga hal ini. Beberapa ulama menjelaskannya itu mulai dari mawaddah. Mawaddah ini ya penjelasan yang paling mudah adalah cinta plus, istilah kami, ya istilahnya para ulama ada ulama yang memberikan penjelasan yang namanya mawaddah itu cinta plus. Jadi mencintai pasangannya. Plusnya apa? Bisa menerima atau lapang dada kekurangannya. Jadi itu mawaddah. Jadi itu singkatnya, ya. Nanti penjelasannya bisa panjang lebar. Tapi yang paling penting bahwa seorang suami itu bisa disebut dia akan berjuang kepada istrinya menjadi mawaddah itu kalau dia melihat istrinya, kalau mencintai kelebihan itu biasa. Tapi ketika sanggup menerima kekurangan, itu sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu yang akan bisa nanti melahirkan yang namanya mawaddah. Sebelum itu mungkin saya cuplikkan sedikit, ya. Di dalam Al-Qur'an itu tentang pernikahan, itu kan ada istilah, misakon ghalidho. Misakon ghalidho itu muncul di dalam Al-Qur'an kan 3 kali. Ini kita singgungkan sedikit, ya. Belum kita bahas mendalam, tetapi kita singgungkan sedikit. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 21. Itu yang berbicara tentang suami dan istri. Yang kedua muncul di surah An-Nisa juga 154. Itu terkait dengan masalah perjanjian Allah dengan Bani Israel. Terus ada lagi yang ketiga, surat Al-Ahzab. Kalau An-Nisa itu surat keempat, kalau Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat nomor 7. Itu terkait dengan perjanjian Allah atau hubungan Allah dengan para nabi dan rasul. Itu artinya hubungan antara suami dan istri oleh Allah ada sebutan kata-kata yang sama, yaitu misakon ghalidho, ya. Dengan hubungan Allah dengan para nabi dan rasul, artinya hubungan suami istri memang hubungan yang luar biasa, yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena Allah sendiri menyatakan hubungan antara suami istri itu betapa pentingnya, sebagaimana pentingnya Allah berhubungan dengan para nabi dan rasul dengan wahyunya. Itu yang terkait dengan, jadi mawaddah itu maka harus diciptakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Seorang suami
kepada istrinya apabila menemui kelebihan, ya memang harus senang, bahkan menemui kekurangan pun juga harus dirasakan dengan senang. Itu baru namanya mawaddah, artinya bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Istri juga begitu, kalau istri bertemu suaminya, ada kelebihannya, diterima dengan sebaik-baiknya, kekurangannya juga dia berlapang dada menemui apa yang menjadi kekurangan suami. Itu mawaddah. Kalau rahmah, ya rahmah. Rahmah itu sering diartikan sebagai, kalau dalam bahasa kita ya sayang, mendapatkan rahmah, kasih sayang. Walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan mawaddah itu kasih, rahmah itu sayang, kasih sayang. Ya, sayang. Tapi rahmah juga bisa disebut sebagai kasih sayang. Nah, kasih sayang ini yang paling penting itu dirumuskan dengan, kan pernikahan itu suami istri ya. Pernikahan itu suami istri. Harus diwujudkan dalam bentuk saling. Maka para ulama sering mengatakan begini, rahmah itu bisa terwujud kalau saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling membanggakan, saling memaafkan, saling membantu. Jadi saling yang belakangnya itu bagus, itu namanya untuk menciptakan namanya rahmah, kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya itu adalah saling baiknya itu. Ya gitu. Setelah dua ini kepegang, baru lantas muncul yang disebut sakinah. Jadi sakinah itu bisa diartikan ketentraman, kedamaian. Artinya ketentraman dan kedamaian itu bisa dimulai dari mawaddah dan rahmah. Nah, nanti kesimpulan akhirnya mungkin ekonomi tercukupi, pendidikan mungkin pendidikannya hebat, hubungan dengan tetangga hebat, pendidikannya hebat, ekonominya hebat, kesehatannya hebat, tetap harus bukan berakhir ya, tetap harus ada kondisi dalam keluarga itu yang disebut dengan tenteram, dengan damai. Itulah yang disebut dengan sakinah. Menjadi tidak ada artinya ekonomi luar biasa kalau di dalamnya tidak ada kedamaian. Menjadi sesuatu yang tidak pas, walaupun suami istri pendidikannya tinggi sekali, kalau di rumah lantas tidak ada ketenteraman. Sehebat apapun dia bisa baik terhadap tetangganya, melayani masyarakat dengan hebat, namun menjadi sesuatu yang tidak sempurna ketika di dalam keluarganya dia tidak ada ketenteraman. Jadi akhir dari sebuah pernikahan, akhir dalam artian kesempurnaan sebuah pernikahan adalah kalau memang dia dalam keluarga ada ketenteraman dan kedamaian yang sering disebut dengan sakinah. Dalam penyebutan sehari-hari kita sering menyebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jadi bisa disebut bahwa sakinah itu akan didapatkan ketika mawaddah warahmahnya juga terpenuhi, kira-kira seperti itu. Baik pemirsa, itu penjelasan dari Ustadz Sukirman terkait dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir ini Pak Kirman, sesuai dengan namanya bahwa pernikahan itu adalah misakon golido, artinya sesuatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang sangat sakral. Tetapi dalam fenomena yang ada, terkadang ada semacam pihak-pihak yang enteng saja menjalaninya, seperti masuk ruang makan atau warung makan seperti itu. Tetapi juga ada yang banyak remaja-remaja atau yang sebenarnya usianya sudah mencukupi, tapi untuk melakukan misakon golidon tersebut semacam belum mampu, entah dengan alasan saya belum memegang pekerjaan yang pokok, kemudian dengan berbagai hal sehingga dia semacam underestimate seperti itu terhadap pernikahan atau perjanjian yang sakral tersebut. Bagaimana ini sebagai semacam closing statement Pak Kirman menyikapi atau menjawab fenomena yang ada ini? Ya, jadi istilah misakon golido
Kalau sebenarnya buku nikah yang ada di Indonesia ini alhamdulillah ya. Buku nikah yang ada itu seluruhnya ada di dalamnya. Jadi sebenarnya implementasi ya atau pengejawantahan atau uraian dari Mitsaqon Ghalidho itu sebenarnya di negara kita Republik Indonesia itu dituangkan dalam buku nikah itu. Jadi Mitsaqon Ghalidho itu memang di dalam Al-Quran muncul 3 kali ya, Pertama di surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-21. Muncul kata-kata Mitsaqon Ghalidho. Tapi di situ terkait dengan masalah hubungan suami dan istri. Muncul lagi nanti di An-Nisa ya, surat keempat juga, ayat 154. Itu terkait dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Yeah. Nanti muncul lagi di surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-7. Itu terkait dengan Allah dengan para nabi dan rasul. Nah, sehingga para ulama banyak yang memberikan penjelasan, termasuk para ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa hubungan suami istri itu penting sekali. Maka disebut hubungan yang kuat, hubungan yang kokoh, tapi sekaligus mulia dan berat juga. Jadi istilah-istilahnya seperti itu. Hubungan yang kokoh atau ikatan, bisa disebut dengan ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, ikatan yang mulia ya. Namun memang berat itu tadi. Nah di sini maka kita harus memahami Allah saja membuat istilah hubungan manusia satu dengan yang lain itu, artinya suami kepada istri itu begitu hebatnya, dan begitu hebatnya ada istilah sama dengan hubungan Allah dengan para nabi dan rasul. Maka dalam mensikapi hubungan suami istri itu juga harus dengan yang sebaik-baiknya. Terkait yang sudah menikah, terkait yang belum menikah harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mestinya memang ada pembelajaran untuk remaja-remaja kita, apalagi yang memang sudah akan menjalankan pernikahan, itu memang harus diberikan masukan. Maka ada istilah kalau di kantor urusan agama itu namanya binwin, bimbingan perkawinan. Jadi kalau bimbingan perkawinan. Kalau dia sudah mendaftar menikah itu, nanti beberapa hari sebelum pernikahan calon-calon pengantin itu ada pembinaan. Dan pembinaannya itu cukup panjang ya. Sekarang sudah diprogramkan oleh pemerintah, alhamdulillah itu pembinaannya bisa 2 hari, bisa 3 hari. Ya, cukup panjang. Dan materi-materi itu sudah insya Allah representatif untuk penyiapan. Supaya nanti kalau menikah itu benar-benar akan punya kesiapan menjadi suami dan kesiapan menjadi istri. Ya tentu saja ada masalah ekonomi, karena nanti bagaimana cara mengatur ekonomi. Terus yang kedua, karena kalau sudah menjadi suami istri itu kan ya rata-rata umumnya, kalau jadi suami istri itu kan umumnya ya terus punya anak. Bagaimana nanti dia pas menjaga pada waktu hamil, itu bagaimana suami memberlakukan istrinya yang sedang hamil. Itu ada di binwin itu kita ngundang dokter ya, undang dokter untuk memberikan dokter ahli, tentu saja ahli di bidang reproduksi namanya, reproduksi itu untuk menjelaskan ya terkait dengan masalah hamil awal, hamil pertengahan, menjelang melahirkan itu diberikan. Termasuk juga di materi itu nanti mengatur masalah ekonomi. Bagaimana? Termasuk ada agama, kan harus ada kejujuran antara suami dan istri. Jadi Mitsaqon Ghalidho itu nanti harus di dalam pernikahan itu ya, istilahnya suami dengan istri itu selalu menjaga hubungannya. Suami berposisi sebagai suami, istri juga memposisikan sebagai istri. Contohnya begini, yang namanya suami itu ya harus kasih sayang, jujur kepada istrinya. Yang namanya istri itu ya ada rasa hormat kepada suami,
tunduk dan patuh. Kan sering dikatakan kalau istri itu taat pada suami, hormat pada suami, taat, hormat, merawat, merawat harta dan dirinya untuk suami. Ada satu lagi, sedap dipandang suami. Tetapi supaya istri punya sifat 4 ini, suami juga harus mempersiapkan. Supaya taat, suami melatih taat. Supaya hormat, suami melatih hormat. Supaya bisa merawat, suami melatih merawat. Supaya sedap, ya dilatih carane masak, nganggo pupur, itu harus dilatih. Nah, artinya suami punya kewajiban menyiapkan ya, menyiapkan ubur rampe. Tapi perlu ini yang terakhir ya. Kan suami itu memang kalau dalam di buku nikah itu, di bukunya itu ada tulisannya. Suami tidak diperbolehkan menyakiti jasmani maupun rohani istrinya, tidak boleh. Menyakiti jasmani itu ngeplak, nutuk, jambak, nekek, tidak boleh. Itu namanya kekerasan fisik. Juga tidak boleh ada kekerasan ekonomi. Istri dipaksa-paksa untuk bekerja di luar kemampuan. Ya, itu tidak boleh juga. Dan yang terakhir mungkin termasuk, mohon maaf ya, kekerasan seksual juga tidak boleh. Maka suami harus paham ada menstruasi dan lain sebagainya, harus paham mana yang diperbolehkan, tidak. Umpamanya istri sedang sakit itu juga dia harus memahami. Nah, kalau tadi istri supaya taat, suami membantu istri. Nah, suami harus jujur, maka istri harus membantu suami supaya jujur. Jadi, maka suami istri sebenarnya pada dasarnya harus saling membantu satu dengan yang lain, sehingga tercipta tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pemirsa, obrolan kita dengan Ustadz Sukirman membahas tentang pernikahan pada umumnya sesuai dengan pengalaman beliau yang menjadi penghulu selama 27 tahun dan telah menikahkan ribuan pasangan temanten. Demikian, semoga obrolan di podcast Ruang Tengah ini, di mana kita akan berusaha memahami dan tidak hanya menghakimi suatu masalah, bermanfaat bagi kita semua. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.